Sahkah sholat orang yang memakai parfum beralkohol? Kalau ini anggur itu di Arab murah, 2 pon sekilo. Tanya Ustaz Budi. 1 pon itu 2.500 zaman saya. 2 pon berarti anggur sekilo 5.000. Di sini 70.000. Makanya menengok anggur itu meniti mata. 5.000 anggur itu sekilo musim panas. Saking banyaknya anggur tadi busuk, dipijak-pijak. Ada acara namanya memijak anggur busuk. Dipijak rame-rame, ada pestanya, pesta anggur. Lalu disaring, dimasukkan ke botol. Setelah seminggu berbuih. Nama prosesnya fermentasi. Maka muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol, almari, alpokat, bukan bahasa Arab. Zat alkohol yang ada terkandung dalam air anggur itu apakah najis? Ikhtilaf ulama. Yang mengatakan najis, ini dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Arti rijsun? Najis. Kata dia alkohol najis. Kalau ada ustaz mengatakan kalau kena alkohol ganti najis. Inilah dalil dia. Yang mengatakan tidak najis ulama Azhar. Namanya Syekh Atiyah Saqar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Kata dia tak najis. Tapi jelas disebut situ najis. Najis di situ maksudnya najis maknawi, bukan najis aini. Kalau najis aini bendanya najis. Kalau najis maknawi secara maknawi dia najis. Antum benci sama orang. Najis kau. Apakah dia jadi babi? Tidak. Paham? Kata Syekh Saqar, itu kata dia najis maknawi, bukan aini. Dalil yang kedua, ketika turun ayat haram khamar, sahabat Nabi yang ada di Madinah menumpahkan khamarnya ke jalan-jalan. Dan mereka waktu itu belum pakai sendal. Mereka menginjak pasir bekas khamar itu masuk ke dalam masjid dan tidak cuci kaki. Kalau najis pasti dia berwudu lagi. Itu menunjukkan bahwa dia tidak khamar. Khamar itu tidak najis. Itu dalil yang mengatakan khamar tidak najis. Kalau antum meyakini alkohol itu najis, saya hormati. Antum memegang pendapat ulama. Kalau antum mengatakan saya setuju dengan pendapat Syekh Atiyah Saqar bahwa alkohol tidak najis, antum juga tidak salah. Solusinya Pak Ustadz? Kemarin ada yang mengasih saya parfum. Kata dia, ini tidak dari alkohol, tapi dari pas saya pakai dingin. Dari apa? Dari cairan tebu. Cairan tebu itu ada satu unsur yang bisa dipakai untuk parfum. Kayu gaharu tuh kalau di batang kayu, di dalam batang kayu itu ada lagi kayu hitam. Itu dulu di Riau ini banyak. Biji mata saya ini sempat menengok, dipotong-potong, dicincang-cincang itu dulu. Sekarang tak ada lagi, jadi kebun sawit semuanya sudah habis. Saya simpan di rumah saya kayu gaharu supaya anak cucu saya nanti kalau bertanya mana gaharu itu ya, nih ya. Dikasih orang Kalimantan Utara dari Malinau, segini tingginya. Pas saya tanya yang punya hotel, berapa kira-kira harganya nih Pak? 50 juta. Tak saya bakar, saya simpan. Karena kalau dibakar habis. Yang saya bakar yang kecil-kecil aja. Jadi dia itu kayu gaharu itu kalau disuling keluar menetes minyaknya. Satu botolnya itu 20 juta. Yang tidak bercampur apa-apa. Itu kalau dikasihkan ke kawan menetes air mata kita. Asal diambilnya banyak sedikit. Gitu. Kayu gaharu. Nah, diambil kayu minyak gaharu tadi agak beberapa tetes, dimasukkan ke botol, dicampur dengan alkohol. Alkohol itu fungsinya untuk menambah semerbak. Campuran. Cairan yang lainnya itu cairannya itu apa? Itulah dia yang tumbuh banyak di tanah Aceh, serai wangi. Bukan serai yang dipakai untuk gulai. Macam serai itu juga. Saya dulu dikasih orang Aceh satu dirigen serai itu, campuran parfum.
biang namanya, biang parfum yang asli tadi, dicampur dengan minyak serai tadi, dicampur dengan alkohol, itulah dia jadi. Jadi kalau antum pakai itu, antum sholat, antum tidak najis menurut pendapat kedua. Terserah antum mau pakai pendapat. Yang tak bisa, yang tak boleh itu antum paksakan pendapat ini ke sini, itu tak boleh. Paham?